Selamat datang kembali di Kenawa TV. Terima kasih sudah mendukung kami, dan kami akan terus bersemangat membagi informasi-informasi positif dan menarik lainnya. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Untuk video kali ini, check it out. Kita tentu mendengar seorang yang bernama Akiditio ini. Siapa sih dia sebenarnya? Sosok ini menjadi tanda tanya publik. Siapa gerangan orang kaya itu? Apa pula agama dan lini bisnisnya? Dan bagaimana latar belakang kehidupannya? Sehingga begitu dermawan memberikan uang tunai yang begitu besar di masa pandemi COVID-19. Senin 26 Juli lalu, dia membuat masyarakat Indonesia geger. Tidak main-main, pengusaha yang hampir tidak terkenal sama sekali di kalangan pebisnis Indonesia itu menyumbang 2 triliun uang tunai kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri. Bantuan itu diberikan langsung oleh salah satu anak bungsunya yang bernama Herianti yang berada di Palembang. Katanya, dana itu diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 dan juga layanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, bantuan tersebut diberikan melalui Eko dalam kapasitas pribadinya, bukan sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Jadi dana tersebut belum tahu dikemanakan. Tapi yang jelas, sesuai tulisan pada kotak sumbangan, dana itu untuk penanganan COVID-19 meski atas nama pribadi Kapolda Eko. Pemberian dana hibah kepada Kapolda Eko bukan tanpa alasan. Eko dan Akiditio diketahui telah lama bersahabat sejak keduanya pertama kali bertemu di Langsa, Aceh Timur beberapa tahun silam. Saat itu, Heri menjabat sebagai Kapolres Langsa, sedangkan Akiditio adalah pengusaha di daerah tersebut. Medio 90-an, Eko tidak sengaja bertemu Johan alias Ahok, salah satu dari 7 anak Tio, sebagai penjual es. Mereka menjadi teman sampai mati. Akiditio sendiri meninggal pada tahun 2009 dalam usia 89 tahun, lalu diikuti oleh Johan. Sudah 12 tahun lalu, wasiat akhirnya direalisasikan tahun ini. Dari catatan Dahlan Iskan di disway.id, istri Akiditio dilaporkan meninggal lebih dulu, yaitu pada tahun 2005 di usia 82 tahun. Mereka memiliki 7 anak. Semuanya sukses sebagai pebisnis. 1 anak tinggal di Palembang dan 6 lainnya di Jakarta. Lalu, seperti apa bisnis dan kehidupan pribadi Akiditio sang dermawan itu? Akiditio lahir dan besar di Langsa, Aceh Timur sekitar tahun 1920. Salah satu adiknya memiliki pabrik di Langsa. Sementara Tio sendiri diketahui terlibat dalam bisnis infrastruktur dan konstruksi. Tetapi beberapa sumber mengatakan bahwa Tio memiliki bisnis di perkebunan kelapa sawit. Profesor Dr. Hardi Dermawan, dokter keluarga Akiditio secara turun-temurun, mengatakan bahwa mendiang keturunan Tionghoa itu terlibat dalam bisnis baja dan peti kemas. Dr. Hardi adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Ia juga adalah aktivis Gereja Katolik Palembang, termaksud mendirikan lembaga pendidikan Katolik Caritas. Dia bahkan pernah mendapat penghargaan medali dari Sri Paus.
Persahabatan Dr. Hardy dengan Tio juga telah lama terjalin. Dia dipercaya keluarga Tio menjadi dokter keluarga selama kurang lebih 36 tahun lamanya. Kepada Dahlan Iskan, Dr. Hardy mengatakan bahwa pemberian sumbangan sosial tersebut merupakan niat tulus dari almarhum Akidi Tio kepada Kapolda Eko. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dan peruntukan dananya. Intinya untuk penanganan COVID-19. Tapi dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Eko dan bukan ke Pemprov Sumatera Selatan. Dr. Hardy bercerita bahwa selama hidupnya, Akidi Tio sudah terbiasa memberikan sumbangan. Dia orang yang sangat dermawan, tapi sangat sederhana. Satu hal yang menjadi istimewa adalah Akidi Tio memberikan sumbangan itu atas nama hamba Tuhan. Dia tidak memberi kelebihannya, tetapi dari rezeki yang diberikan Tuhan atas hidupnya. Dia sungguh menyadari penyelenggaraan Tuhan atas hidupnya. Setiap datang ke tempat pabrik saya selalu hanya mengenakan baju dan celana putih. Beliau banyak sekali menyumbang, tapi selalu hanya atas nama hamba Tuhan, ujar Dr. Hardy kepada Dahlan Iskan. Sampai saat ini banyak orang masih terheran-heran dengan ledakan peristiwa langka yang terjadi di Indonesia tersebut. Hampir tidak pernah menjadi peristiwa ini sebelumnya. Banyak orang mulai bertanya, apa agama Akidi Tio sebenarnya, sehingga dia bisa mengagetkan para konglomerat Indonesia yang mungkin jauh lebih kaya. Beberapa orang mengatakan bahwa Akidi Tio adalah seorang Kristen atau Katolik. Namun beberapa lainnya mengatakan agamanya adalah Buddha dan juga Konghucu. Di berbagai pemberitaan media, hampir tidak ditemukan identitas keagamaan Akidi Tio. Bahkan keluarganya tidak pernah membocorkan hal itu. Namun sebetulnya, dari persahabatan Akidi Tio dengan Dr. Hardy, kita bisa ketahui bahwa jika Akidi Tio barangkali merupakan anggota gereja Katolik, satu hal yang menegaskan identitas agamanya adalah bahwa dia selalu memberi donasi dalam nama hamba Tuhan. Istilah hamba Tuhan tidak digunakan sembarangan dalam agama-agama. Istilah ini khusus bagi pemeluk agama Kristen atau Katolik, bukan di Buddha atau Konghucu. Dan mengingat keluarga Akidi Tio begitu dekat dengan Dr. Hardy, hampir dipastikan keyakinan Akidi Tio adalah Katolik. Satu hal lain yang mengafirmasi keyakinan Akidi Tio sebagai orang Katolik adalah spiritualitas hidup sederhana yang ditanamkannya di dalam keluarganya, di mana dia selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk memberi sedekah kepada orang-orang miskin dari kekayaan yang mereka peroleh sebagai berkat Tuhan. Akidi Tio sendiri diberi kesaksian oleh Dr. Hardy sebagai sosok yang amat sederhana. Di Indonesia, sudah menjadi hal yang lumrah orang-orang kaya Katolik menyumbangkan kekayaan mereka untuk pembangunan gereja dan komunitas umat beragama. Nominal pemberian mereka bahkan tidak tanggung-tanggung. Di gereja-gereja Jakarta, minimal kolekte yang terkumpul dalam seminggu bisa menyentuh angka 50 juta. Bahkan di beberapa gereja, kolekte yang terkumpul bisa mencapai angka 150-an juta. Dan Anda tahu, kelompok mana yang paling banyak menyumbangkan kolekte? Tidak lain dan tidak bukan adalah saudara-saudara Tionghoa. Ini membuktikan bahwa banyak orang kaya Katolik di Indonesia yang memberi tanpa ingin menonjol di antara para saudara yang lain. Mereka memberi dengan ketulusan. Dan untuk Akidi Tio, barangkali dia menghayati apa yang tertulis dalam kitab Injil. Tetapi jika engkau memberi sedekah,
Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dari cerita ini ada satu hal yang jelas, bahwa donasi Tio telah membuka mata sebagian besar masyarakat Indonesia, dan yang lebih penting orang-orang elit, termaksud di lingkaran Istana Negara. Bisakah orang terkaya Indonesia lainnya yang sering terlihat di Istana Negara berkontribusi lebih dari almarhum Aki Ditio, terutama ketika pemerintah kekurangan biaya untuk menangani masalah COVID-19 saat ini? Dalam penjelasannya terkait dana hibah 2 triliun tersebut, ini akan dicairkan pada tanggal 2 Agustus. Namun hingga selesai waktu yang ditentukan, dana ini belum juga dicairkan. Dari pantauan media wongkito.co 2 Agustus terkait adanya pemanggilan Herianti dan Profesor Hardi Darmawan ke Polda Sumatera Selatan, dijelaskan bahwa terkait pemanggilan tersebut hanya dipanggil sebagai pihak yang akan memberikan sumbangan dana hibah 2 triliun. Dikatakan Supriyadi, pihaknya memastikan uang yang dijanjikan ada. Karena sejauh ini pihaknya belum menemukan ada indikasi penipuan dari keluarga tersebut. Dijelaskan bahwa ada teknisnya yang harus diselesaikan dan uangnya ada di giro Bank Mandiri. Supriyadi menjelaskan jika pihaknya masih mengklarifikasi soal uang 2 triliun tersebut, karena pihaknya berkeyakinan uangnya masih dalam proses pencairan. Oleh karena itu, Supriyadi mengajak masyarakat untuk menghormati pemilik uang dalam hal ini, menjaga privasi dari yang bersangkutan. Polda Sumatera Selatan memastikan keduanya tidak melanggar hukum, oleh karena itu tidak ada penahanan dan tidak ada tersangka dalam proses ini. Jadi kita tunggu saja hasil selanjutnya.